Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ami Humaira. Nah, apa kabar nih teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di video kali ini aku mau membuat sinking fun versi mini ya. Nah, kenapa versi mini? Pastinya kalian udah pada tahu ya, yang biasanya udah sering video-video budgeting. Pasti kalian mengerti gitu ya kenapa dibilang versi mini, karena nilainya yang tak terlalu besar dan bisa dibilang hanya bisa dibelikan sesuatu yang receh gitulah, maksudnya di bawah 500 ya, mungkin di bawah 500.000 dan mungkin bisa kita capai dalam waktu dekat gitu. Nah, mungkin yang belum mengerti apa itu sinking funds, aku jelasin dikit aja ya, karena pasti kalian udah mengerti sih apa itu sinking fund, yaitu menabung yang menyenangkan lah itu artinya ya. Dan tujuannya untuk membeli sesuatu yang sudah kita targetkan dalam jangka dan nominal berapa yang sudah kita tentukan gitu. Sebenarnya aku punya resolusi di tahun 2022 ini, aku nggak mau membuat sinking fund baru ya, tapi karena aku menginginkan sesuatu yang jumlahnya itu tidak terlalu besar, jadi aku kayak ngerasa sayang aja kalau mau beli sesuatu itu langsung uangnya langsung gede gitu ya, maksudnya dalam nominal 100 atau 200.000 gitu. Jadi kalau pas langsung ngambil dari uang dana darurat, karena kan kalau yang lainnya itu sudah ditentukan kan, kalau yang aku pengenkan gitu kan, sesuatu yang aku inginkan itu nggak ada di list ya, jadi otomatis pakai dana darurat, jadi sayang uangnya gitu kalau langsung dibelikan sesuatu gitu. Nah, di sini aku berinisiatif untuk membuat sinking fund versi mini aja. Untuk yang sinking fund yang besarnya, nominal besar gitu, aku nggak buat lagi, aku nggak tambah lagi, karena untuk saat ini aku lagi mengumpulkan untuk tabungan utama aja. Nah, di sini untuk sinking fund yang pertama, di sini ada sinking fund peralatan budgeting ya. Jadi peralatan budgeting itu mencakup semua tentang peralatan budgeting seperti binder atau ziplock atau bolpen dan lain-lain gitu ya, termasuk untuk membuat sinking fund versi mini ini. Sebenarnya itu kan harus pakai binder gitu ya, cuman karena dananya sekarang masih terbatas, jadi aku pakainya amplop aja dulu sekarang gitu. Jadi sekarang lagi berusaha untuk mengumpulkan dan menabung ya uangnya untuk membeli peralatan budgeting tersebut. Di sini untuk kolomnya ini aku pakai buku financial planner dari dompetpintar.id ya. Jadi karena aku nggak bisa menggambar, jadi aku langsung tulis di sini aja, aku gambar di sini aja. Di sini aku buat 10 kolom yang dimana satu kolomnya itu terdiri dari 15.000 nominalnya gitu. Jadi 10 kolom ini 150.000, karena aku targetkan untuk peralatan budgeting ini 150.000 ya. Jadi aku nggak targetkan terlalu banyak, karena aku kan sekarang hanya butuh binder dulu sama ziplocknya itu dulu. Nah, kita lanjut ke yang kedua ya, sinking fund yang kedua, tapi ini masih direcokin sama si Humaira, dia minta dibukain kue itu tadi. Ini yang budget sinking fund yang kedua. Di sini ada kebutuhan pribadi atau keinginan diri gitu ya, yang seperti daster, sandal, jilbab, dan lain-lain gitu. Jadi kebutuhan aku, bukan ya termasuk kebutuhan sih, tapi lebih tepat ke keinginan gitu. Jadi ya kalau kebutuhan itu kan harus banget ya dibeli gitu, tapi karena kalau keinginan ini kan sebenarnya masih ada, tapi masih ingin, tapi sebenarnya dibutuhkan gitu ya. Gimana sih maksudnya ya? Nah, di sini untuk keinginan diri ini aku targetkan juga 150. Ini barangkali aku mau beli sandal baru gitu ya, jilbab atau daster gitu. Di sini aku juga buat 10 kolom yang dimana satu kolomnya itu terdiri dari 15.000. Jadi 10 kolom totalnya 150.000.
Tapi di sini aku juga nggak terlalu sampai ngoyo banget sih untuk isi sinking fund ini. Jadi aku pengennya lebih santai aja sih. Karena kan ini sifatnya mini ya dan tidak terlalu dibutuhkan gitu ya. Jadi aku buat kolomnya itu yang sedikit-sedikit aja kayak gitu nominalnya. Kemudian ini lanjut ke sinking fund yang ketiga. Di sini ada keperluan baby ya, karena kan sekarang usia kehamilanku ini sudah 5 bulan, jadi sebentar lagi ini aku sudah mau mulai menyicil ya perlengkapan untuk baby. Sebenarnya tuh masih ada ya untuk yang baju-baju kecil kayak punya si Umaira tuh, yang dulu-dulunya tuh masih aku simpen, masih bagus-bagus banget. Cuman karena ada beberapa bedong dan baju-baju kecil gitu, itu udah aku kasihkan ke sepupu tuh kemarin. Jadi ada beberapa juga yang harus aku tambah. Nah, untuk keperluan baby ini aku targetkan 300.000 ya nominalnya. Dan di sini aku buat kolomnya ini sekitar 7, dimana satu kolomnya ini terdiri dari 20.000 dan ada yang 25.000, karena kan nominalnya 300.000 ya. Jadi ini aku juga nominalnya agak gede-gede aku taruhnya, karena kan sudah tinggal beberapa bulan lagi ya. Jadi sekitar kurang lebih 4 bulanan lah aku harus terrealisasi untuk yang sinking fund yang keperluan baby ini. Tapi mungkin usia 8 bulan ini udah aku kumpulin semua sih, udah harus tercapai gitu. Kemudian kita lanjut ke sinking fund yang keempat. Di sini ada silet. Ini silet untuk dipotong rambut ya, untuk dipangkas gitu. Sebenarnya ini aku biasanya tuh ordernya langsung banyak gitu ya. Biasanya langsung 9 gitu, 10 gitu, tapi uangnya itu hasil dari penjualan silet tersebut gitu. Kadang cuman nggak sampai ya hasilnya gitu kan. Kadang nominalnya itu 10 silet itu kan 10 slop itu kurang lebih 500 ribuan, cuman uangnya yang terkumpul itu kadang cuma 200 atau 300 gitu. Jadi sisanya masih aku yang nombokin sendiri, karena kan dipakai untuk dipangkas juga kan. Dan di sini juga aku buat 8 kolom ya, dimana yang satu kolomnya itu terdiri dari nominal 20.000 dan ada yang 10.000 juga. Nah, di sini untuk sinking fund yang berikutnya, di sini ada mesin cukur atau clipper ya. Ini hanya mesin cukur yang kecil ya. Ini bukan yang gede banget gitu, enggak. Karena yang gede juga harganya jauh lebih mahal ya. Jadi ini hanya yang kecil. Aku juga buat sinking fund versi mininya juga, karena biar enggak bingung juga nanti enggak pakai dana darurat lagi kalau pas mau beli gitu. Kemudian di sini di samping-sampingnya ini aku jelasin ya, karena dari tadi aku nggak jelasin. Di sini aku tulis untuk apa saja gitu uangnya yang sinking fund ini gitu. Kemudian untuk kolom-kolomnya di sini aku isi ada 7 kolom ya. Jadi dimana yang satu kolomnya ini terdiri dari yang 10.000, 15.000, kemudian ada yang 20.000 juga, karena kan totalnya ini aku targetkan itu 250.000, karena yang kecil itu harganya sekitar 235 ribuan gitu. Jadi aku lebihin aja uangnya gitu, targetnya jadi 250.000 saja. Sebenarnya fungsi dari kita membuat sinking fund seperti ini tuh jadi kayak melatih kesabaran kita juga sih, untuk membeli sesuatu yang kita inginkan agar tidak langsung kita beli atau langsung kita mendapatkannya gitu. Jadi semacam kayak ya melatih kesabaran lah gitu. Nah, di sini seperti yang aku bilang tadi, karena aku belum ada binder sama ziplocknya, jadi di sini aku pakai amplop dulu. Ini aku langsung beli yang satu pak gitu, isinya tuh 100 amplop. Kenapa kok banyak sekali gitu kan ya, padahal cuma dipakai sebentar. Karena kan seperti yang kalian tahu, aku itu masih pakai amplop ini tuh untuk buat untuk yang setiap bulannya gitu ya, budgeting setiap bulannya. Setiap kategori kan aku masukin ke amplop dulu gitu, baru aku salin ke dompet pintar. Nah, di sini di setiap amplopnya ini aku tulis apa aja kategori yang mau aku buat sinking fund beserta nominalnya. Di sini yang pertama sudah ada mesin cukur atau
clipper ya, jadi nominalnya itu 250.000, aku juga tulis 250.000. Nah maaf ya karena aku cuman bisanya tulis-tulis seperti ini karena aku nggak bisa menggambar, jadi ya seadanya aja lah gitu. Kemudian yang kedua tadi ada itu perlengkapan baby ya, jadi aku targetkan itu 300.000, jadi aku juga tulis 300.000. Kemudian yang ketiga itu tadi ada keinginan diri yang seperti daster dan lain-lain gitu 150. Kemudian untuk silet targetnya itu 300.000. Dan yang terakhir ini ada untuk budgeting ya, perlengkapan untuk budgeting. Di sini aku targetkan 150.000 aja karena ini mau aku prioritaskan dulu untuk membeli binder dan ziplocknya ini. Nah kalau kalian tanya di mana sumber untuk isi sinking fun versi mini ini uangnya aku dapet dari aku kayak men-challenge diri aku juga ya, mentantang diri aku sendiri supaya biasanya aku kan setiap harinya kadang beli jajan, beli apa gitu kan ya, jadi uang yang biasanya aku kadang belikan martabak atau belikan cilok gitu, jadi aku uangnya masukin ke toples kecil kayak gitu, itu nominalnya ada yang 10.000, kadang 5.000 gitu. Dan kadang juga sarapan yang biasanya aku beli tuh kadang habis 15.000 gitu, aku cuman habis 7.000, kadang 5.000 gitu ya, jadi sisanya aku masukin ke sini gitu. Cuman ini enggak semua dari uang yang aku untuk belikan jajanan tersebut gitu. Kadang aku juga ngambil dari uang pangkas setiap harinya, cuman nggak ngambil setiap hari ya. Kadang kalau pas uangnya aku dapatnya lagi banyak suami, jadi aku nyomot 5.000 gitu. Kadang 10.000 untuk isi sinking fund versi mini ini. Nah di sini yang pertama yang mau aku isi untuk sinking fund mesin cukur ya atau clipper yang kecil, itu yang merek Kemi aja, bukan yang Wall, karena yang Kemi itu termasuk terjangkau lah harganya karena kalau Wall itu harganya biasanya di atas 500.000 yang kecil aja ya, yang clipper gitu, bukan yang detailer. Kalau yang detailer itu beda lagi, harganya 1 juta ke atas. Maaf ya teman-teman kalau di sini aku agak sedikit ngap-ngapan kayak semacam kehabisan nafas gitu ya. Ya maklum lah ya, ibu hamil akhir-akhir ini aku kayak lebih sesek gitu, sering sesek gitu sih, nggak tahu ya karena mungkin kayak perubahan berat badan atau gimana ini. Dan ini lanjut lagi ke topiknya. Di sini untuk yang mesin cukurnya ini aku taruhnya 30.000 aja. Di sini aku contreng yang nominal 20.000 sama 10.000. Aku taruh 30.000 aja karena kan mesin cukur itu baru beli kemarin ya, bulan kemarin kalau nggak salah itu. Dan ini aku taruh 30 aja karena nggak terlalu aku prioritaskan, tapi pasti aku isi juga gitu. Kemudian di sini lanjut untuk silet ya. Ini untuk silet aku taruh 20.000 aja karena untuk penjualan siletnya itu masih ada di pangkas ya, ada di kotak di pangkas itu, belum aku salin ke sini, belum suamiku bawa pulang gitu. Mungkin nanti kalau sudah dibawa pulang bakalan aku jadiin satu di sini, jadi biar ketahuan juga uang silet udah terkumpul berapa gitu, jadi biar nggak terlalu banyak masangin yang di sini gitu. Nah di sini juga aku contreng satu kolom yang nominalnya itu 20.000 ya, jadi santai juga sih untuk yang silet ini aku, karena masih banyak, baru order 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. Dan selanjutnya di sini ada sinking fund untuk yang perlengkapan baby. Di sini mau aku prioritaskan juga sih karena kan sudah kurang lebih 4 bulanan lagi ya HPL ku, jadi targetnya yang harus aku capai kurang lebih sekitar 3 bulanan gitu. Dan di sini aku taruh 50.000 ke dalam perlengkapan baby ini karena ya seperti aku jelaskan tadi, mau aku prioritaskan juga gitu. Dan di sini sudah aku contreng 2 kolom yang nominalnya itu 25.000-an ya, jadi biar nggak terlalu banyak kolom, aku nominalnya agak gedean dikit gitu. Dan lanjut sekarang kita ke sinking fund yang berikutnya. Di sini ada keinginan diri ya, yang aku bilang tadi termasuk daster, jilbab, sendal dan lain-lain. Di sini targetnya hanya 150.000, dan karena aku kemarin kan baru beli sendal, baru beli
daster juga, jadi nggak terlalu aku prioritaskan gitu. Yang penting nanti aku adalah uang untuk jaga-jaga buat beli daster gitu. Nah ini aku hitung dulu berapa sisanya yang mau nanti aku taruh untuk sinking fund budgeting gitu ya. Dan di sini aku putuskan untuk aku taruh 20.000 aja, 15.000 ya maksudnya, karena kan biar pas satu kolom, karena satu kolomnya itu terdiri dari nominal 15.000. Dan seperti biasa ini juga aku contreng yang satu kolom aja ya, karena memang nominalnya hanya 15.000. Dan sekarang kita lanjut ke sinking fund yang terakhir. Di sini ada peralatan budgeting. Di sini aku sudah bilang tadi ya, aku mau prioritaskan karena aku mau beli binder dulu sama ziplocknya itu. Jadi di sini aku taruhnya ini 60.000 ya, jadi biar lebih cepat terkumpul gitu ya, kurang lebih kurang separuh lagi lah untuk terpenuhi ya, untuk tercapai ini gitu. Dan ini aku contreng nominalnya 3 kolom ini, karena kan nominalnya 60.000. Sebenarnya bulan kemarin itu aku baru beli peralatan budgeting ya, seperti brush pen yang Joico ini sama bolpen warna yang Joico juga yang tadi. Itu uangnya aku dapat dari komisi Shopee Affiliates program gitu ya, alhamdulillah. Dan hasilnya aku belikan bolpen yang kayak gini gitu, yang peralatan budgeting. Tapi mulai bulan ini aku kan udah buat sinking fund versi mini, jadi uang yang hasil dari komisi Shopee Affiliates program itu, jadi aku mau tabungin untuk aku taruh juga di laba jualan sinking fund yang besar ini. Nah selesai untuk yang sinking fund versi mini. Sekarang aku mau taruh uang yang sinking fund yang besar ya, karena kemarin ada yang bayar hutang seperti yang aku udah jelasin di video sebelumnya ya, waktu itu di video budgeting kalau nggak salah. Aku lupa budgeting yang bulan berapa. Itu ada yang pinjam uang sinking fund ini, ada yang nominalnya 1 juta dan 500.000. Jadi nominalnya itu 1.500.000. Nah di sini juga aku tulis siapa yang udah pinjam uangnya tersebut, dan aku tulis juga uang untuk yang laba itu yang dipinjam senilai 1 juta, dan uang yang challenge 3 juta itu yang dipinjam senilai 500.000 gitu. Nah ini mau langsung aku masukin untuk yang challenge 3 juta yang kemarin kan pinjem 500.000 ke sini ya, jadi aku masukin ke sini aja. Dan rencananya uang yang challenge 3 juta ini kalau sudah terkumpul mau aku jadikan dana darurat, dan nggak mau aku apa-apain ya. Jadi kayak kemarin waktu ada kebutuhan mendesak seperti Humaira sakit, itu kan banyak sekali ya habisnya untuk biaya berobat ke rumah sakit dan lain-lain gitu. Jadi aku mau pakai untuk dana darurat jaga-jaga ya, siapa tahu pas keluarga kita sakit. Tapi nauzubillah sih, kita nggak mengharap ada yang sakit ya, tapi ya namanya dana darurat kan harus jaga-jaga, takutnya ada kepentingan yang mendadak gitu. Dan di sini yang 1 juta ini mau aku masukin ke yang laba jualan di sini. Ini belum aku hitung totalnya berapa semuanya, karena kan durasinya juga sudah panjang kayaknya, jadi aku hitung di lain waktu aja ya. Dan aku rasa cukup sampai di sini aja videoku kali ini. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi, motivasi sama kalian ya, yang terutama yang masih mau belajar budgeting. Ayo kita sama-sama belajar. Aku sebenarnya juga masih baru belajar sih. Cuman aku share aja di sini tentang cara mengatur keuanganku ya, barangkali ada yang termotivasi juga gitu. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, ayo jangan lupa di subscribe dulu ya, subscribe itu gratis. Dan jangan lupa berikan komentar yang positif juga, berikan masukan kalian di kolom komentar, dan like video ini, share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya, semoga kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.